Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Hari ini kita akan berkenalan sama is am are ya. Is am are ini adalah to be kan? To be. Kita hari ini ada berkenalan dengan is am are ya. Is am are. Nah, di sini kita lihat subjeknya kan, yang dimulai dari I. Ini kita buat gabung kayak gini ya. You, we, they. Terus yang satu adalah he, she, dan it. Ya kan? Nah, kalau I itu jodohnya am. I am kan gitu, biasanya gitu. I am selalu. Gak akan pernah I is, gak pernah. I are, gak pernah. I am. Ini tiga, you, we, they, itu jodohnya are. You are. We are. They are. Ya kan? Kalau he, she, sama it, itu jodohnya is. Is. He is, she. Dia perempuan, she is, it. It is. Kayak gitu. Nah, biasanya ini dipakai untuk kalau kita mau bilang profesi kita, kan kayak gitu ya. Contohnya gitu. Salah satu contohnya untuk bilang profesi kita gitu. I am a student. Ya kan? Kita ini ketemu profesinya. Noun gitu ya. Saya adalah seorang pelajar kayak gitu. Atau yang lain misalnya you are a teacher, kayak gitu. Ini bisa dipakai di situ untuk bilangin ketemunya noun gitu ya. Kita adalah manusia gitu. We are human, kan noun. Kira-kira kayak gitu. Mereka adalah kucing gitu. They are cats. Karena banyak harus pakai S ya. He is a police gitu misalnya. Dia seorang polisi, profesi lagi ya. Pekerjaan gitu. Nah, kalau kayak hewan gitu kan juga bisa. Misalnya ada teman-teman punya hewan yang betina kayak gitu. Jadi bisa she is gitu. Misalnya ada anjingnya yang cewek kayak gitu. She is a dog gitu. Bisa. She is a dog. Nah. Terus ini misalnya mau bilangin ini adalah rumah. It is a house gitu. Nah, jadi ingat ya, bisa untuk ngasih tahu kan tentang noun, profesi kita gitu. Ini kegunaan dari is, am, are. Ini biasanya disebut to be gitu kan. To be bahasanya kayak gitu. To be. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ya kadang-kadang kita pakai adalah. Saya adalah seorang pelajar. Kamu adalah seorang guru. Dia adalah seorang polisi. Ya kan? Kayak gitu. Selain ini bisa kita pakai untuk kata sifat gitu ya.
Kata sifatnya, ini dihapus dulu ya. Kata sifatnya misalnya mau bilangin panas, dingin, tua, muda, kayak gitu. Itu kan kata-kata sifat tuh. I am young. Nah, saya adalah masih muda gitu. Saya anak muda gitu. Terus misalnya you are old. Kira-kira seperti itu. Apalagi we are beautiful. Misalnya ya, kita cantik gitu. Misalnya mbak-mbaknya gitu. We are beautiful. They are handsome. Nah, setelah itu he is, apalagi contoh kata sifat. He is good, kayak gitu. Bisa. Dia baik gitu. He is good. Kalau nggak baik, jahat gitu. She is bad. It is hot. Bisa. Misalnya makanannya panas kan. It is hot. Kayak gitu. Itulah penggunaan to be. Ada is, mr. Biasanya kita bilang kayak gitu kan. Bisa is, mr. Nah, dari sini dia kalau jadi lampau bisa berubah gitu ya. Berubahnya menjadi was dan were. Sama, ini juga to be, tapi dia berubah turunannya. Is, mr ini bisa berubah. Berubahnya menjadi was and were gitu. Ada was, ada were. Untuk biasanya kalau sudah lampau. Kalau kalimatnya udah kalimat lampau. Ini kita pelajari lengkap aja ya untuk yang ini ya, supaya nggak bolak-balik gitu. Jadi ini tinggal teman-teman ganti. Yang was itu yang mana, yang were yang mana. Nah, yang ini ya, cara ingatnya ya, yang re ini kesini nih. Jadi kalau misalnya dulu saya kan muda kayak gitu, itu dia enggak ya, itu dia pakai was. Jadi di sini I was young, kayak gitu. You were old, waktu lampau ya. We were beautiful. They were handsome. Dulu, sekarang udah enggak lagi gitu. He was good. Cara ngingetnya gitu ya teman-teman ya. Ini kan sama-sama belakangnya S gitu. She was bad. Sekarang mungkin udah nggak jahat lagi gitu. It was hot. Kemarin panas gitu. Yesterday it was hot. Kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nggak susah. Pokoknya to be itu akan selalu dipakai untuk yang kata sifat seperti ini, sama yang tadi untuk noun-noun kayak gitu, diikuti seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu sebentar ya teman-teman ya. Kita coba pendalaman gitu ya. Untuk menggunakan to be tadi. Ingat, pertamanya itu ada is, am, are. Kalau dia berubah menjadi was. Ini kalau untuk lampau ya. Kan di bahasa Inggris ada yang sekarang dan lampau. Tuh. Ini pendalaman aja. Contoh ya, kita buat contoh. 1.
Misalnya kalimatnya adalah misalnya pekerjaannya dia ya, I am a businessman. Kan gitu ya. Itu kalau mau bilang sekarang. I am a businessman. Nih ya. Kalau dia misalnya udah nggak businessman lagi, udah lampau. Dulu sih dia pebisnis, sekarang mungkin sudah enggak lagi gitu. Jadi kita bilang I was, ya kan? Karena kalau I kan jadi was. I was a businessman before gitu misalnya. A year ago gitu. Karena udah lewat. Sekarang dia udah nggak businessman lagi gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu contohnya ya. Coba kita buat dua contoh yang lain. Nomor 2 pakai you ya. You jodohnya are. You are beautiful. Ya kan? Kamu cantik gitu. Sekarang nih ya, you are beautiful. To be-nya kalau jadi lampau itu adalah you were. Ya kan? You were beautiful. Kayak gitu. Ya. Jadi yang are berubah menjadi were. Kayak gitu. Coba lagi ya. Kalau misalnya pakai he. Misalnya he is a student. Sekarang ya, he is a student. Dia adalah seorang pelajar gitu. Misalnya udah tamat. Kalau udah tamat kan nggak lagi. Jadi kita pakai was. He dulu ya, dulu dia itu pelajar. Sekarang udah tamat. He was a student. Gitu. He was a student. Is-nya yang ini is. Kalau udah lampau berubah was. Ya. Udah jadi was. Kayak gitu. Jadi inilah yang kita sebut to be ya. Ini pasti kepake terus ya teman-teman. To be. To be-nya apa gitu? Is, am, are untuk pemakaian saat ini, was, were untuk pemakaian lampau. Jadi nggak susah ya teman-teman.